Oke, sorry, belum saya rekam tadi. Nanti rekamannya saya kasih lewat Google Classroom. Oke, gimana cara membentuk uap di kettle uap? Ini ada satu siklus ya. Siklusnya itu dari nomor satu. Keadaan uap itu tergantung tekanan. Ya, uap yang dihasilkan dari air umpan yang dipanaskan. Kalau kita didihkan air kan ada uap tuh nanti. Nah, uapnya itu tergantung pada tekanan Bapak-Bapak. Apa artinya uap dalam tekanan ini? Uap bergantung pada tekanan. Kalau Bapak-Bapak masak air, ya, kalau Bapak masak air 1 kilogram dengan suhu awal 0 derajat Celcius, ya, Bapak panaskan di tangki tertutup dengan torak yang bergerak bebas. Ini, satu ini. Suhu air itu akan meningkat hingga titik didih yang bergantung pada tekanan. Ini, nomor 2 ini. Artinya apa? Kalau Bapak-Bapak mau masak air dari 0 derajat sampai ke 100 derajat Celcius, 1 kilogram air, kalau tekanan 1 atmosfer, maka dia akan mendidih di 100 derajat. Kalau dia tekanannya Anda Bapak-Bapak bawa ke gunung dengan tekanan yang lebih tinggi dari 1 atm, gunung itu kan lebih tinggi tuh 1,0 sekian, maka temperatur yang dibutuhkan tuh juga akan tinggi. Ya, bisa jadi dia 102 derajat Celcius baru air itu mendidih. Oke. Nah, setelah ini dari dingin dihangatkan, setelah mencapai suhu didih, uap nanti mulai terbentuk di fase ini sambil mempertahankan suhu konstan sehingga air berubah menjadi uap. Jadi ada uapnya udah mulai terbentuk, udah ada uap, airnya udah mulai berkurang, dan suhunya tuh dijaga konstan. Artinya dia ditetapkan misalnya 110 derajat Celcius. Di maintain tuh dijaga 110 derajat Celcius. Nanti pelan-pelan airnya akan berubah menjadi uap. Tapi uapnya itu masih basah. Ya, nanti saya jelasin apa itu uap basah. Nah, nomor 4 ini, fase akhirnya, jika semua air dalam uap basah diuapkan, maka terbentuklah uap jenuh. Oke, di mana suhu uap sama dengan suhu air mendidih. Jadi kan antara masih transisi lah ini uap basah kan. Uap basah itu uap yang kalau Anda dinginkan sedikit aja dari jenuh itu, didinginkan sedikit saja, dia akan kembali mencair lagi. Oke. Nah, setelah uap jenuh, nanti ada lanjutannya nih kalau ada superheater. Oh, ini nanti ada di nomor 6. Oke. Nomor 5, fase untuk mengubah, bukan fase sih, eh, satuan atau besaran yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari 0 derajat ke mendidih untuk air 1 kilogram itu disebut sebagai entalpi penguapan laten. Entalpi itu apa? Entalpi itu adalah energi yang dimiliki oleh molekul bahan yang bisa saya bidangnya yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu deh. Jadi energi dalam dia. Laten itu apa? Laten itu artinya belum bisa dipakai. Artinya masih sembunyi dia. Laten ini. Nanti ketika Anda panaskan ke satu titik, pecah latennya, apa lewatin batas latennya, maka dia akan keluar energinya. Itulah kenapa uap itu kalau dia ini air itu nggak bisa menggerakkan turbin kalau dia tidak dipanaskan. So, yang gimana Pak? Anda rendam air itu di turbin, di apa namanya di baling-balingnya, di impellernya, dia nggak akan bisa muter. Tapi kalau Anda ubah jadi uap, baru dia pelan-pelan akan berputar. Apakah kalau misalnya kita masak di termos saja, impeller itu bisa berputar? Ya tentu saja enggak.
uapnya juga harus sangat panas. Kenapa sangat panas? Kenapa waktu panas dia bisa, waktu dingin dia nggak bisa? Karena ada yang namanya kalor laten. Kalor laten ini, ketika Anda panaskan uap itu dalam temperatur tertentu, tekanannya kan naik nanti. Ketika tekanannya naik, kalor latennya muncul. Itulah kenapa uap air itu bisa menggerakkan boiler turbin. Ya, nanti kita akan bahas nih entalpi dan bagaimana cara dapatkannya. Ya, nah ketika pemanasan dilanjutkan, suhu uap jenuh tadi, yang kalau didinginkan sedikit aja, dia langsung jadi cair. Ketika dipanaskan lagi, dia akan menjadi uap kering. Jadi di superheat lagi dia. Nah, uap kering ini energinya lebih besar daripada uap basah. Uap kering ini yang dipakai untuk mutar turbin. Ya, ini proses pembentukan uap dari fase cair, kemudian uap basah campuran. Di sini fase uap jenuhnya nih. Ya, ini fase uap jenuh. Yang kalau dipanaskan sedikit aja dia menjadi superheat. Yang kalau dinginkan sedikit saja dia langsung balik ke saya. Sampai di sini, ada yang mau ditanya? Aman? Atau bingung? Nggak ada, Pak. Oke, percaya. Lanjut. Nah, ini udah mulai masuk ke tabel. Kita bahas entalpi. Entalpi uap jenuh. Apa itu entalpi uap jenuh? Entalpi uap jenuh merupakan energi total. Entalpi itu disimbolkan sebagai H. G itu artinya gas, ya, fase gas dalam uap. Maaf ini typo. Dalam uap jenuh yang secara sederhana merupakan penjumlahan dari entalpi air. H, F ini adalah fluid, dan entalpi penguapan H, G. Sama ya. Ini total nanti nih. Kita ubah nih. Jadi total lagi. Biar nggak bingung. Nah, entalpi dan sifat-sifat lainnya dari uap jenuh dapat mudah dilihat dengan menggunakan hasil tabulasi dari eksperimen yang telah dilakukan oleh profesor-profesor dulu. Nah, untuk kelas ini, saya pakai referensi dari Moran. Dari Profesor Moran tahun 2003 yang judulnya Introduction to Thermal Systems Engineering. Nah, jadi kita nggak perlu nguji lagi. Udah ada profesor ahli-ahli sebelumnya yang telah melakukan pengujian. Jadi kita tinggal pakai hasilnya aja. Jadi ada 3 tabel utama yang akan kita pakai kebanyakan di mata kuliah ini. Yang pertama itu tabel T2. T2 itu adalah properti dari air jenuh yang lagi transisi dari liquid, dari cair ke uap. Nah, ini dia pakai tabel temperatur. Artinya yang berubah nanti adalah nilai temperatur. Oke, dia temperatur kontrol nanti nilai temperaturnya itu cantik-cantik dia. Nah, tekanannya nanti yang berbeda-beda, yang agak jelek angka. Oke, nanti setiap temperatur itu punya nilai spesifik volume, ya. Jadi volumenya, ingat ya, kalau gas itu bisa dimampatkan dia. Jadi nanti 1 meter kubik gas itu, uap itu punya beratnya sendiri. Kalau temperaturnya rendah, maka dia lebih ringan dalam 1 kubik. Kalau dia temperaturnya lebih panas, nanti dia bisa jadi lebih berat. Gitu. Nah, kemudian ada internal energi, energi dalam. Satuannya satuan energi. Kilojoule per kilogram. Dalam 1 kilogram uap, berapa kilojoule energi yang bisa dihasilkan atau energi yang bisa digunakan. Jadi kalau turbin Bapak
Bapak nanti butuh misalnya 100 joule untuk menggerakkannya, untuk menggerakkan awalnya. Maka kalau misalnya entalpinya atau internal energinya itu udah cukup, misalnya 100 joule per kilogram, maka ini udah bisa dipakai untuk menggerakkan. Tapi kan hanya untuk menggerakkan, belum berputar kencang kan? Gitu. Ya, ini saya kasih tahu arti dari satuan ini. Nah, setelah itu ada entalpi. Entalpi ini energinya juga. Entalpi ini lebih ke apa ya? Kalau internal energi ini kan udah bawaan dia. Kalau entalpi ini dia punya latennya nanti. Oke? Dan satuannya beda. Jadi untuk energi, internal energi itu dia pakai U, huruf U. Kalau entalpi dia lebih pakai huruf H. Entropi nanti dia pakai S. Ya, untuk spesifik volume dia pakai huruf P. Oke? Nah, kita nanti kebanyakan main di sini, di entalpi. Oke? Nanti ada satu rated liquid, cair jenuh, sedikit dipanaskan, jadi uap. Lalu ada satu rated vapor, ketika didinginkan sedikit dia cari cair. Lalu ada internal energi, liquid vapor, saturated. Nah, untuk entalpi dia ada evap satu lagi. Waktu proses evaporasi. Jadi antara transisi, antara cair dan gas. Artinya apa? Waktu dia jadi uap basah. Maksudnya itu. Nanti Anda kalau main-main di apa namanya mesin-mesin pendingin, ya, ataupun nanti di ya, lagi lebih mudah menjelaskan yang evap ini di AC sih, mesin pendingin, chiller ataupun AC di rumah. Nah, itu pakai evap dia soalnya. Nanti ada fase evap. Ya, sekarang kita main di liquid dan main di vapor aja untuk mata kuliah ini. Lalu ada entropi. Oke, ini temperatur samanya ini. Temperatur bedanya kalau yang kanan ini untuk mempermudah aja kita lihat ini seperti apa. Nah, tadi ada temperatur tabel kan? Temperatur tabel itu temperaturnya yang berubah-berubah. Kalau kalau yang tabel T3 itu dia tabel tekanan. Sama, air jenuh juga. Yang di sini yang diubah adalah tekanannya, temperaturnya ngikut. Oke, sama, variabelnya yang lain sama. Lalu tabel T4 itu untuk superheated. Kalau superheated sudah tidak ada lagi yang liquid. Semuanya sudah menjadi dalam fase uap, vapor semua. Ya, sepertinya saya ada ini. Oh, ya. Ya, ini dia tabelnya. Kelihatan ya? Nanti tabelnya saya kasih juga. Jadi, contohnya waktu temperatur 30 derajat, spesifik volumenya itu per kilogram adalah 0,042. Jadi, oh ini tekanan, sorry. Spesifik volumenya, dia 1 meter kubik per kilogram. Oke? 1 meter kubik. 1000 meter kubik per kilogram. Ini kan 10 pangkat. Jadi semakin panas air, maka beratnya juga akan semakin tinggi per 1 kilogram. Per 1 kilogram dia lebih besar, ya. Untuk 1 kilogram dia akan lebih makan tempat, sebaliknya. Ya, kalau dalam gas dia kebalik jadinya. Untuk 1 kilogram dia akan membutuhkan ruang yang lebih kecil, kebalik jadinya nih kalau di gas. Karena dia 30 derajat, dia butuh
32 eh 32.000, enggak, 32 saja. 32,8 meter kubik untuk 1 kilogram uap. Kalau dipanaskan lagi, dia cuma butuh, contoh nih di 70 derajat, dia cuma butuh 5 meter kubik untuk 1 kilogram. Nah, kita fokusnya, untuk menghemat waktu, kita fokus ke entalpi aja. Nah, entalpi ini, kalau air, kalau air, kalau temperatur fluidanya itu 20 derajat, ya nih, kalau di dalam liquid, energi dia itu, entalpinya itu cuma 83,96 kilojoule per kilogram. Ya, kecil. Tapi waktu dia diuapkan, dia bisa menjadi 2454,1. Ini transisi nih. Waktu full penuh jadi uap, dia bisa naik hampir 20 atau 30 kali lipat daripada energi yang dibawanya saat dia masih cair. Kenapa bisa meningkat seperti ini? Karena kalor latennya itu sudah diaktifkan. Oke? Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan di soal-soalnya itu nanti ketika temperaturnya feeding waternya 20 derajat, itu berapa energinya? Entalpinya berapa? Ketika 50 derajat nanti berapa kalor latennya? Kalor laten lagi. Entalpinya. Kemudian ini superheat. Saat dipanaskan lebih lanjut, contoh 40 derajat, 40 derajat Celcius. Berapa 400 derajat Celcius, tekanannya 15 bar. Ya. Berapa energinya? Berapa entalpinya? Berarti 3255. Gitu cara bacanya. Temperatur, lihat tekanannya, lihat berapa energinya. Kalau misalnya ditanya temperatur 400 derajat, waktu tekanan superheatnya di 30 bar, maka lihat yang ini. Lebih tinggi jadinya energinya. Oke? Sampai di situ, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita masuk ke contoh soal. Ya, jadi contoh soalnya, berapa jumlah panas yang dibutuhkan oleh 14 kilogram air dari temperatur 29 derajat Celcius untuk dipanasi menjadi 90 derajat Celcius. Ya, jadi Bapak-bapak diminta untuk ngitung panas yang dibutuhkan. Panas itu kan berarti energi ya, berarti joule dia. Panas yang dibutuhkan dari temperatur 29 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius, medianya apa? Air 14 kilo. Oke, jadi masih dalam bentuk air ya. Masih dalam bentuk air untuk dipanasi menjadi 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius itu udah jadi uap atau masih cair? Yuk, siapa yang bisa jawab? Masih dalam kelas atau udah dicabut semua nih? Masih dalam kelas, Pak. Ya, 90 derajat Celcius, air, water, itu fasenya apa? Hmm? Ayo, ayo, ayo. 90 derajat itu masih cair atau udah berubah jadi gas? Cair, Pak. Cair ya. Ya, nggak usah bingung, jawab aja. Pak, cair Pak. Oh Pak, gas Pak. Sebut aja. Nanti ini ya koreksinya. Jadi air itu kalau dalam 1 atm, 1 atmosfer itu 100 derajat baru mendidih. Ya, itu udah ada uap nanti. Jadi kalau 90 derajat, dia pasti masih dalam fase cair. Oke, kata kuncinya di sini. Anda punya 14 kilogram air. Anda punya temperatur 29, temperatur mula 29 derajat Celcius.
temperatur akhirnya 90 derajat Celcius. Dari sini ke sini, berapa energinya? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi pakai tabel T2. T2 ini kan masih ada liquidnya kan. Kalau tabel T4 tadi dia sudah dalam superheat. Ya. Kemudian lihat satuan dari data yang disediakan itu dalam temperatur, bukan dalam tekanan. Kalau temperatur, maka gunakan tabel T2, temperatur table. Kalau dia tekanan, yang diketahuinya, maka gunakan tabel tekanan. Oke? Nah, pakai tabel T2 ini, untuk memanasi 1 kg air, satu ya, ini saya kasih contohnya satu. Untuk memanaskan air 1 kg dari 0 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, diperlukan entalpi sebesar ini, 121,60. Jadi, 29 itu di mana? Ini 29 ya. 29 jauhan. Oke, ini lihat 29. Kan dia masih cair ya, berarti cair lihat yang liquid. Oke, nilainya 121,61. Nih. Nah, 121,61 ini artikannya juga bisa dari ini apa analoginya? Dia untuk memanas, bukan analogi, definisi malah. Adalah 121,60 derajat Celcius ini itu merupakan eh, nilai energi yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air dari 0 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Itulah definisi dari kilojoule per kilogram ini. Kilogramnya itu kilogram air dari titik 0 derajat ke 29 derajat Celcius. Ya, berarti ini kan Anda sudah dapat dari 0 ke 29 itu berarti 121,60 kan? Nah, ini udah diketahui. Baru cari yang 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius itu lihat yang di bagian bawahnya nih. Sampai sini ya. Masih dalam cair kan? Berarti dia lihat yang liquid. Nah, nilai entalpinya adalah 376,92. Itu. Ini 85 ya. Oh, ini salah ini. Salah lihat saya. Harusnya ini 92. Oh, 92. Nah, berdasarkan dari kedua informasi tersebut, jadi kan Anda punya 0 sampai 29, Anda punya 0 sampai 90 derajat Celcius. Itu 376,92 kilojoule per kilogram. Ya sudah, ini kan Anda udah punya dua data ini. Sudah bisa tuh hitungin ya. Jadi pakai persamaan nih, kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk memanasi 24 kg air dari 29 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius yakni M itu artinya massa dari fluida yang mau dipanaskan, yaitu air lah kan, massa airnya 14 kilo kan, 14 kilo. Delta H-nya, delta itu artinya selisih. Biasanya kalau nanti memanaskan, biasanya energinya itu positif. Kalau mendinginkan, Anda melepas kalor kan, nanti nilai Q-nya negatif. Oke, masukkan yang 90 derajat Celcius di sini. Ini yang 90 derajat Celcius. Ini yang 29 derajat Celcius. Ya sudah, dikurangin, lalu dikali dengan 14 kg. Dapatlah Anda kalori yang dibutuhkan, panas yang dibutuhkan, 3.573,5 kilojoule. Kilogramnya mana Pak? Kilogramnya hilang. Ini kan kilogram. Artinya apa? Dari Anda butuh energi panas senilai 3.573 kilojoule untuk memanaskan 14 kilo air dari temperatur 29 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Oke,
Itu dia. Nah, definisi dari positif itu sistem mendapatkan panas dari eksternal. Ya, ini eksternal, ini ke sistem. Oke, itu kalau Q-nya positif. Kalau Q-nya negatif, berarti sistem melepas panas ke eksternal. Dia buang panas. Ya, kalau Anda manaskan 29 ke 90 derajat, ini biasanya panasnya dari eksternal. Makanya nilai Q-nya itu positif. Kalau dia kebalik ini, definisinya lain tuh nanti. Kalau misalnya di sini jadi 100, di sini 121, dikurangi 376. Itu artinya Anda mendinginkan kalor yang dilepas jadinya. Ya, jangan salah ini ya, salah makna. Plus minusnya itu angkanya mungkin sama, tapi interpretasinya berbeda. Yuk, dikit lagi. Dua lagi dah. Seberapa panas panas yang akan dilepas? Nah, ini kan dilepas oleh 24 kg air bertemperatur 76 menjadi 8 derajat Celcius. Ada yang mau coba jawab? Sampai jam berapa kita? 21.55 ya. Ada 10 menit. Nah, Iya, Pak. hmm, kalau Anda butuh panas yang dilepas, berarti kan nanti Q-nya negatif nih. Q-nya negatif. 24 kilogram air, temperatur 76 menjadi 8 derajat Celcius. Oke, 8 derajat Celciusnya kan ada nih. 8 derajat Celciusnya kan ada. Kan? Kan ini masih dalam fase cair ya. 76 derajat Celcius, 8 derajat Celcius. Asumsinya tekanan 1 atm. Berarti ini yang 8 derajat Celcius 33,60 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, yang 76 di mana? Ini kan kita cuma punya 75 dan kita punya 80. Gimana cara dapatkannya? Di matematika teknik mungkin udah diajarin ya. Interpolasi. Di perpan juga nanti akan dipelajari interpolasi ini. Perpan kan kelas ini dengan saya juga seperti ini. Pindahan panas. Nah, interpolasi itu apa? Interpolasi itu artinya menggunakan data yang sudah ada untuk mendapatkan nilai yang belum ada. Ya kan? Di sini, Bapak-bapak lihat dia punya 80 derajat Celcius, dia punya 75 derajat Celcius, tapi dia nggak ada 76. Ya, jadi jangan dirata-ratakan nilai ini. Pakai metode yang lebih spesial, namanya interpolasi. Masukkan nilai temperaturnya, nilai X yang dicarinya, dikurangi nilai X1 yang diketahui, ya ini tuh persamanya. Hmm, kan X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. X-nya itu adalah temperatur, Y-nya itu ya variabel apa yang mau kita lihat ini. Misalnya saturated liquid, karena kan masih cair dia. Ya kan? Ini X1, ini X2. Ini X. Kemudian Y1-nya, ini Y1, ini Y2. Nah, substitusikan ke sini. 76, 75, 80, 75, Y-nya tidak diketahui, ini yang mau dicari. Y1-nya 313, Y2-nya 334. Hitung. Dapatlah Y-nya itu 318,13 kilojoule per kilogram. Tengah-tengah inilah dia nilai itu. Ya. Nah, substitusikan yang tadi.
kebersamaan kalornya. Q sama dengan M dikali delta entalpi H. M-nya itu 24 kilogram. Delta H-nya kan melepas dari 76 derajat Celcius ke 8 derajat Celcius. Berarti 8 derajat Celcius di sini, T2-nya di sini, T1-nya di sini. Oke, misalnya dapat nilai minus 6,800 kilojoule. Berarti dia akan melepas panas senilai 6.828 ke sistem. Itu. Oke, satu lagi. Berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk membuat 15 ton uap per jam dipanaskan lanjut pada ketel bertekanan 80 bar dari air yang bertemperatur 24 derajat Celcius. Oke, sama ya. Cuman yang ini dia pakai tabel yang superheat. Tabel T4. Nah, ini ada 15 ton. 15 ton ya, bukan 15 kilo. Nanti satuan ini saya akan permainkan Bapak-Bapak waktu ujian. Jadi, telitilah dalam satuan. Ya, uang 100.000 dengan uang 1 juta itu kalau sama-sama dalam rupiah eh, artinya beda. 100.000 bukan lebih besar daripada 1,5 juta. Ya, jadi satuan itu penting. Hanya karena dia 1,5 bukan berarti dia lebih rendah dari 100.000. Oke, ada 15 ton uap, ada tekanan 80 bar, ada temperatur 24 derajat Celcius ke 600 derajat ya. Berarti ada empat variabel di sini. Ada massa ton per jam, ada targetnya 600 derajat Celcius, ada T2, ini ada T1, kemudian ada tekanan. Oke. Nah, cuman di sini ada yang tricky dia, ada yang nipu di sini. Ada satuan jam di sini. Ya, satuan jam itu artinya per jam nanti dia. Berapa kalori yang dibutuhkan per jam. Oke, kita masukin aja. M dikali delta H. M-nya itu adalah 15.000 kilogram per jam. Atau 15 ton per jam. Tapi ingat, kan yang entalpi itu satuannya kilojoule per kilogram. Berarti kalau pakai kilogram, semua satuan massa berat harus diubah menjadi kilogram. Oke? Nah, 0 sampai 600 kan ini ada ya. Dari 0 sampai 6. Nah, ini 600-nya nih. 0 sampai 600-nya itu dia butuh 3.000. Oh ini. 3.642. 3.642 kilojoule per kilogram. Oke? Ngerti ya? Dalam tekanan 80 bar. Ya. Nah, kalau dalam perhitungan seperti ini, yang 24 derajat Celcius ini itu dianggap kecil sekali, Bapak-Bapak. Jadi, dalam kasus seperti ini, T1-nya itu boleh diabaikan. Ya, T1-nya diabaikan. Dimasukkan pun paling hanya mengubah 3 digit yang di sini saja. Tidak signifikan. Hanya 1/1000 daripada total kalori yang dihitung. Oke, jadi bisa diabaikan saja. Itu saya kasih contoh, saya kasih tips kenapa jadi engineer itu mudah. Karena kita boleh berasumsi. Kita boleh meningkatkan safety factor untuk menghilangkan kalkulasi yang tidak dibutuhkan. Daripada ribet hitungnya, mending dikasih safety factor aja. Oke? Nah, 15.000 dikali 3.642 dapatnya 54.630.000 kilojoule per kilogram per jam. Itu lagi. Per jam. Berarti dalam 1 jam ini energi yang dibutuhkan.
Salah. Salah, salah. Maaf, maaf. Ini bukan kilogram. Kilojoule per jam. Ini tinggal kilogram per jam. Berarti dalam 1 jam, dia membutuhkan 54 juta kilojoule. 54 juta kilojoule. Berarti sangat besar. Ya, gitu. Oke, itu menandai akhir dari kelas ini. Ternyata kita cuma bisa sampai modul 2. Minggu depan kita akan masuk ke modul 3. Dan kalau terkejar, kita akan masuk studi kasus. Kalau kita dapat sampai studi kasus, minggu depannya lagi kita UTS. Sip, ada yang mau ditanya? Absennya? Pas, Pak. Absen, saya belum coret-coret. Kalau misalnya ketua kelas punya waktu, saya minta tolong ambilkan dari Pak Ade, isi aja sendiri absennya ya. Itu jadi syarat untuk ujian dari kampus. Kampus minta saya untuk bikin itu. Berapa langsung diisi absennya, Pak? Eh, apa ya? Harusnya coba hitung sendiri deh dari kita eh, mulai perkuliahan. Kan itu 16 kalau saya nggak salah kan. 16 kolom Iya, dia. Pak. Nah, Bapak hitung aja sendiri. Pokoknya Bapak hitung dari awal kita kuliah, pertemuan sampai hari ini. Tanda tangankan aja. Terserah, saya nggak masalah itu. Saya nggak butuh-butuh kali kok. Ya, Oke, Pak. Iya, Pak. sip. Oke, Ada lagi yang mau Pak. ditanya? Aman? Nggak ada, Pak.